Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU GPIB dimanapun juga berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Hesti Hidete dari GPIB Maranatha Bandung. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, disyukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami, khususnya para anggota PKLU GPIB. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami satu persatu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian dapat melaksanakan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarnya. Amin. Ibu bapak sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan SBU tanggal 11 Oktober tahun 2022 adalah dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Daud di Nob. Sampailah Daud di Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Lalu Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun dalam perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Demikian firman Tuhan. Renungan dari SBU yang diberi judul Pemimpin yang Bersih. Ayat emas diambil dari 1 Samuel 21 ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya,
Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Kata tahir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersih, suci, murni. Daud ada dalam pelarian karena Saul, raja Israel pada saat itu mengetahui bahwa Daud telah diurapi menjadi raja dan mendapat tempat di hati orang-orang Israel. Sehingga Saul benci dan ingin membunuh Daud. Dalam pelarian, Daud tiba di Nob, yaitu wilayah Benyamin yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Daud meminta roti kepada Imam Ahimelech. Ternyata yang ada hanyalah roti kudus. Roti yang diletakkan di tempat peribadatan setiap minggu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Roti yang hanya dimakan oleh para imam di akhir minggu. Imam Ahimelech memberikan pada Daud karena keadaannya tahir. Hidup yang bersih atau suci menjadi standar dalam kehidupan beriman orang percaya, sehingga dapat menghadirkan warna yang berbeda. Bersih yang dimaksud bukan hanya tampilan luar, yakni tubuh dan pakaian, tetapi bersih yang sesungguhnya. Bersih yang dimaksud pertama, hati dan pikiran. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati dan pikiran harus dijaga, jangan dinodai, karena akan mempengaruhi perilaku dan perbuatan, bahkan tutur kata. Kedua, bersih dalam sikap dan perbuatan. Mungkin kita berada dalam lingkungan yang tidak bersih, dan kita harus dapat menunjukkan sikap dan perbuatan bersih. Ini adalah gaya hidup yang harus terus dihidupkan. Kehidupan yang bersih merupakan pernyataan iman dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita agar menjadi bersih dan diselamatkan dari dosa. Semangat berkarya di hari ini, jagalah sikap bersih agar menjadi kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberi ajaran tentang bagaimana hidup bersih melalui hati, pikiran, sikap, dan perilaku kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan senantiasa menyertai, senantiasa membimbing, menuntun
untuk mengarahkan setiap saat dalam kehidupan kami. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Pada kesempatan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami dari tingkat sinodal sampai di pelosok-pelosok pelayanan. Berkati mereka dalam setiap langkah kehidupannya, beri hikmat dan kebijaksanaan dalam membawa umat ke dalam kebenaran iman. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Pimpinan dari pusat, Bapak Presiden, Menteri, sampai pimpinan di daerah-daerah, khususnya daerah yang terpencil. Beri mereka semua kebijaksanaan, hikmat, sehingga dapat membawa bangsa dan rakyat Indonesia ini hidup makmur dan sejahtera. Tuhan, inilah ungkapan syukur dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.